saya ingin merapatkan kembali lah area kewanitaan saya lagi, makanya saya menggunakan produk dari Majakanza. Tapi yang saya lihat banyak yang kayak hamil yang nggak tahu bapaknya siapa. Apakah dokter atau kimia farma atau siapalah gitu ya yang memproduk itu salah? Kenapa? Karena seperti mahasiswa saya, itu ada yang menelan 100 panadol ketika dia putus cinta dari pacarnya. Keputihan saya jadi berkurang banyak banget karena biasanya saya keputihan walaupun karena mungkin beraktivitas sehari-hari keputihan, cuma masih dalam keadaan normal. Assalamualaikum Kanza Lovers. Mau hadiah jutaan rupiah serta berpeluang mendapatkan grand prize umroh gratis? Maka saksikan terus ya YouTube channel Majakanza hingga akhir. Terima kasih. Halo, Assalamualaikum Kanza Lovers. Ketemu lagi dengan saya Eka Apriosa di YouTube channel Ratu Kanza. Nah, pada kesempatan kali ini saya ditemani oleh Umi Widi yang berprofesi sebagai dosen dari salah satu universitas swasta di Jakarta. Nah, Umi Widi ini sering diundang oleh jamaah-jamaahnya untuk mengisi kajian-kajian Islami. Dan saya mengundang Umi Widi untuk memberikan tanggapan terhadap cerita-cerita yang akan disampaikan oleh narasumber kita yang bisa kita panggil aja namanya dengan Mbak Mawar. Halo Mbak Mawar, apa kabar? Alhamdulillah baik. Nah, Umi Widi, apa kabar Umi Widi? Alhamdulillah. Oke. Jadi kita undang Mbak Mawar kali ini karena katanya Mbak Mawar ini pengen memberikan cerita-cerita apa yang sudah Mbak Mawar alami selama ini, dan katanya Mbak Mawar ini menghubungi tim saya. Dia ingin banyak bertanya nih tentang kehidupan beliau ya. Jadi kita langsung tanya aja. Mbak Mawar, boleh tahu Mbak Mawar ini usianya berapa? Usianya 28 tahun. Oke. Mbak Mawar ini salah satu pemakai Majakanza juga ya? Iya. Boleh tahu apa sih yang ingin Mbak Mawar ceritakan, menghubungi kami tuh, yang mengganjal di hatinya Mbak Mawar tuh apa gitu? Jadi sebelumnya saya mohon maaf juga buat buat Umi Widi juga. Saya ini ingin menikah. Insya Allah tahun depan atau akhir tahun ini. Tapi saya punya masa lalu yang agak kurang mengenakan. Jadi saya bekerja sebagai wanita penghibur kurang lebih 5 tahun. Saya malu sebenarnya sih untuk bercerita di sini gitu kan, cuma karena saya ingin menikah, gimana sih sebagai seorang pekerja malam, saya sadar betul saya mempunyai banyak resiko yang ada di diri saya, termasuk saya ingin merapatkan kembali lah area kewanitaan saya lagi, makanya saya menggunakan produk dari Majakanza. Dan saya udah menggunakan produk ini sekitar 2 tahunan. Nah, kalau boleh tahu Mbak Mawar ini tahu produk Majakanza dari mana ya? Ya, saya berawal dari teman saya menginfokan ke saya, kan kalau misalnya lo kerja kayak gini resikonya banyak nih, katanya kayak gitu. Coba deh lo pakai ini untuk mencegah, untuk merawat. Walaupun saya juga sering cek ke dokter gitu. Cuma ini saya juga punya keluhan kayak misalnya haid saya ini nggak teratur, suka mundur misalnya 5 hari sampai 10 hari gitu. Walaupun saya udah pernah cek nggak ada apa-apa, cuma saya mau mencoba, ternyata khasiatnya lumayan banyak gitu, membersihkan organ kewanitaan saya. Intinya kayak gitu sih, Umi. Terus pasangan kamu ini udah tahu belum kalau dengan profesi kamu, masa lalu kamu gitu? Nah, alhamdulillah saya kan sekarang udah nggak bekerja di dunia seperti itu, sudah keluar. Dan calon suami saya ini belum tahu, makanya saya bingung gimana saya harus
ngasih tahu apa enggak ke suami saya gitu kan. Karena kan saya juga malu ya Umi, maksudnya profesi saya kayak gini gitu. Gimana saya harus cerita ke suami saya nanti atau ke keluarga saya gimana gitu, saya malu gitu. Dan keluarga saya pun juga nggak tahu gitu kalau saya tuh di Jakarta kerja kayak begini tuh, nggak tahu keluarga saya. Kamu asalnya dari mana ya? Ada saya pokoknya berasal dari daerah, karena saya pindah ke Jakarta ini nggak punya siapa-siapa gitu, mau kerja apa, nggak punya saudara, nggak punya tempat tinggal. Jadi sampai akhirnya saya ketemu sama orang, nanya, kok kamu bawa tas besar mau kemana, ke daerah mana, kok kayak bingung gitu. Karena saya diajak lah, dan sampai masa lalu saya yang seperti itu gitu. Kalau dibilang menyesal ya saya sangat menyesal, karena ya nggak seharusnya saya begitu gitu. Saya masih bisa harusnya bekerja yang halal, bukan mencari pekerjaan yang seperti itu. Jadi awal mulanya kamu dari daerah itu ada yang ngajak atau gimana? Enggak, jadi jalan sendiri. Saya di daerah itu memang harus menghidupi ibu, bapak, dan 3 adik-adik saya. Tapi adik-adik saya masih kecil dan butuh uang untuk sekolah. Mau nggak mau saya kalau di kampung saya bingung saya harus kerja apa gitu. Di sana nggak ada lahan pekerjaan seperti yang ada di kota-kota besar. Makanya saya dekat dengan Jakarta, saya ke Jakarta, ke kota besar. Tapi saya justru salah memutuskan itu, karena nggak semudah yang saya pikirkan sebelumnya gitu. Jadi shock ya Umi. Jadi kronologinya kamu begitu sampai, jadi kamu jalan sendiri, begitu sampai di kota Jakarta itu kamu langsung kerja apa? Awal mulanya tuh bisa sampai ke profesi itu gimana? Awalnya aku nggak tahu kerja apa, aku cuma makan di warteg ketemu sama ibu-ibu itu yang ya udah ikut saya aja. Awalnya saya tinggal di rumah dia, saya dikasih makan, pokoknya ditampung sama dia. Tapi setelah itu, setelah sekitar 2 mingguan, ibu ini ngajak ke tempat yang kayak gitu, ke dunia malam itu gitu. Kalau bisa dibilang di dunia saya itu kayak beliau itu maminya lah, maminya kita gitu, untuk menjajan, untuk nyodorin kita ke pria-pria seperti itu. Oke. Speechless ya Umi, nggak tahu ngomong apa nih. Jadi sekarang kamu ngerasa pengen berubah. Udah berapa lama kamu di dunia itu? 5 tahun. 5 tahun ya. Iya. Saya saking speechlessnya Umi, nggak connect ini. Tapi saya udah meninggalkan dunia seperti itu sekitar 1,5 tahun. Insya Allah. Tapi kenapa saya menghubungin timnya dari Majakanza, maksudnya saya ingin bagi cerita aja kalau kehidupan saya itu memang kelam dulunya, dan saya pakai produk Majakanza itu juga untuk apa, dan terutama lagi saya ingin menikah gitu, dan ingin menyenangkan nanti calon suami saya. Jadi kamu kalau boleh diceritakan tuh pertemuan suami itu di mana, kapan, apa karena calon suami ya? Apa karena calon suami ini juga kamu jadi mau hijrah gitu? Kalau untuk hijrah juga saya juga bukan wanita suci seutuhnya gitu ya Umi ya. Tapi saya udah mencoba ya meninggalkan dunia itu, udah mulai bekerja normal, bekerja sebagai freelancer juga, tapi bukan yang seperti itu. Di dunia perkantoran, IO dan segala macam kayak gitu sekarang yang saya jalanin pekerjaan saya. Dan ketemu sama suami waktu saya nge-handle suatu project, ketemu sama beliau ini. Akhirnya saya bilang sama beliau kalau saya ini udah umur segini bukan cari yang main-main lagi, saya cari yang buat untuk serius, yang mau nikahin saya.
suami apa baru mau menikah? Baru mau menikah, sorry, calon suami. Nah itu kapan rencana mau nikahnya? Akhir tahun ini sih Akhir tahun rencananya, ini ya. tapi Karena karena corona lagi ya? begini ya takutnya ke pending ya, mungkin tahun depan gitu pengennya sih. Uh, jadi benar-benar dia nggak tahu tentang masa lalu kamu ya? Nggak tahu. Dan kamu sekarang lagi dilema. Iya. Jadi yang mau kamu tanyakan tuh mungkin maksudnya apakah perlu kasih tahu atau enggak gitu ya? Iya. Nah paling aku pengen tanya sama Umi Windy gitu kan, apakah kalau misalnya pun saya sudah tobat gitu ya Umi ya, emang tobat saya diterima selama 5 tahun ini gitu kan, walaupun saya udah berubah, saya meninggalkan dunia itu dan saya ingin menjalani hidup yang baru tanpa keingetan masa lalu, tapi nggak mungkin kalau nggak keingetan itu pastikan keingetan selama seumur hidup ya Mi. Tapi apakah tobat saya itu diterima gitu Umi? Iya, saya bisa langsung menanggapi atau? Boleh Umi, silahkan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, salam kenal ya Mbak Mawar. Alhamdulillah saya juga ikutan speechless. Ini cerita yang mungkin saya bukan dapatkan 1 atau 2, tapi banyak sekali. Tapi saya punya keyakinan bahwa setiap wanita, terutama muslimah, dia memiliki keinginan untuk menjadi yang terbaik, suci ketika bertemu dengan calon suaminya. Begitu ya Mbak Mawar ya. Tapi saya ingin juga memberikan apresiasi, inginnya meluk gitu ya, tapi kita kan lagi suasana begini harus social distancing. Mbak Mawar, alhamdulillah, apa yang Mbak Mawar putuskan ini adalah sebuah keputusan yang tepat dan insya Allah diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya teringat sebuah kisah ketika ada seorang sahabat yang kemudian dia membawa barang yang cukup banyak berupa harta. Sampai kemudian dia tiba-tiba lelah dan meletakkan barang beserta untanya itu, dia ikat. Padahal sudah diikat, ketika dia terbangun, ternyata untanya sudah hilang beserta dengan isi-isinya, padahal itu adalah harta yang dia miliki. Sampai kemudian dia cari ke sana kemari. Dalam 1-2 hari dia mencari, ada suasana yang menyedihkan di sana. Kenapa? Karena itu satu-satunya harta yang dimiliki. Sampai kemudian akhirnya pemuda ini menemukan barang tadi. Mbak Mawar bisa bayangkan bagaimana bahagianya orang itu. Ternyata Allah memiliki kebahagiaan lebih daripada kebahagiaan pemuda yang mendapatkan hartanya yang saat itu hilang. Kita punya barang, satu-satunya barang yang sangat kita jaga hilang, dan ketika kita ketemu itu bahagianya luar biasa. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, bagi mereka yang bertaubat atas apa yang telah dilakukannya di masa lalu, maka sesungguhnya Allah akan menerima dia dengan rasa bahagia melebihi rasa bahagia pemuda yang mendapatkan barang yang telah hilang tadi. Itu yang dirasakan Allah kepada taubat yang dilakukan oleh Mbak Mawar. Insya Allah ya. Terima kasih Umi. Insya Allah, ketika Allah bahagia, ketika Allah tersenyum dengan kebahagiaan itu, dengan taubat yang Mbak Mawar lakukan, yakinlah bahwa Allah menerima taubat Mbak Mawar. Amin. Selama itu tidak kemudian melakukan lagi. Insya Allah enggak ya Mbak Mawar ya. Amin. Insya Allah. Itu kebahagiaan yang bahkan Allah katakan sesungguhnya orang yang terbaik bukan orang yang tidak pernah melakukan kesalahan, tapi orang yang terbaik adalah yang mereka pernah melakukan kesalahan dan kemudian mereka bertaubat kepada Allah. Karena manusia itu gudangnya hilang. Apalagi tadi kan suasananya juga Mbak Mawar nggak berniat. Cuma tadi ya ketemu dengan ibu yang jahat lah kalau saya bilang ini. Jahat, dia menjual Mbak Mawar. Saya bisa pastikan ibu ini menjual untuk kepentingan dirinya sendiri. Maka bukan sesuatu yang diinginkan. Semoga Allah menghapuskan semua dosa-dosa Mbak Mawar. Dan kemudian yang kedua tadi, ketika Rasulullah ditanya terkait dengan seorang sahabat yang dia pernah melakukan kemaksiatan. Ya, salah satu mungkin kemaksiatan yang memang tidak diketahui oleh orang lain. Kemudian ketika dia bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku ingin menikah. Apakah aku perlu ceritakan hal ini kepada calon suamiku? Apa kata Rasulullah? Apa yang sudah ditutup oleh Allah aib kamu? Artinya ketika kita melakukan nggak ada orang tahu, ya, dan kemudian tidak ada orang membicarakan gitu ya. Allah sedang menutup aib kita. Maka kata Rasulullah, janganlah engkau membuka aib yang sudah Allah tutup. Maka kepada
calon suami ya lebih baik untuk tidak membuka aib itu. Oh gitu ya Umi ya? Iya, kalau memang suami dirasa mungkin dalam dialognya nanti ya, apakah mungkin menerima kondisi saya apa adanya gitu. Tapi jangan kemudian diceritakan, apalagi diperjelas gitu ya Mbak Eka ya. Punten gitu diperjelas, saya pernah loh sama si ini, saya pernah loh sama si ini. Oh iya. Jadi begini, laki-laki dimanapun tidak ingin, dia menginginkan wanita baginya wanita yang pertama dan terakhir gitu. Tidak pernah ada wanita X yang pernah, ya maksudnya seperti itulah ya. Itu tuh normalnya laki-laki begitu. Maka jangan ceritakan hal-hal yang membuat secara emosional itu laki-laki punya persepsi yang berubah terhadap bagi calon istrinya yang akan hidup selamanya. Gitu. Jadi tidak perlu diceritakan gitu. Kalau seandainya dia menginginkan, ya dia sampaikan. Mungkin Mbak Eka mungkin pernah dalam kondisi khilaf ya, dalam kondisi, tapi tidak perlu sedetil-detil itu diceritakan. Karena Allah sudah menutup aib Mbak Mawar, maka jangan bukakan aib itu. Itu mungkin ya yang ingin saya tanggapi. Oke. Saya baru tahu Mi kalau harusnya kayak gitu ya. Kirain kalau udah mau menikah itu kan harus saling terbuka satu sama lain. Tapi kalau Terbuka betul, tetapi terbuka untuk hal-hal yang memang memastikan bahwa dengan keterbukaan itu terjaga semuanya. Tapi ketika aib-aib itu memang sebaiknya ditutupi, maka tutupilah ia. Baik. Kadang-kadang kita malah membuka ya, gue dulu pernah dekat sama si ini loh, bahkan aku udah pernah begini, pernah begitu. Kalau menurut saya, apalagi kalau udah bertaubat ya, udah bertaubat, sudahlah tutup itu sebagai masa lalu. Biarkan itu menjadi masa lalu saya. Buka lembaran baru, ya. Tapi untuk membuka atau memberikan hin-hin, dulu saya mungkin pernah begini, apakah bisa menerima, begitu saja Mbak Mawar. Tapi tidak sampai sedetil itu. Gitu. Ya saya nggak tahu, mungkin ini laki-laki yang bisa menjawabnya, apakah kebayang nggak gitu misalkan nanti ketika awal gitu ya, di malam pertama atau mungkin ketika berinteraksi pertama, apakah bisa dia tidak membayang-bayangi gitu kalau kita terlalu jelas mendeskripsikannya. Akhirnya jadi di bawah alam sadar juga pasti akan merubah emosionalnya dia, rasa cintanya, apa segala macam ya Umi ya. Iya. Gitu. Nah tuh didengerin ya Kanza Lovers, sekaligus kita kasih apa namanya ya, nasihat-nasihat nih dari Umi nih. Jadi buat teman-teman mungkin yang di rumah mengalami hal-hal yang notabene dengan kata aib ya gitu ya terhadap pasangannya, kalau memang harus dirahasiakan ya rahasiakan saja gitu, nggak harus dibuka. Tapi mohon maaf ya, perlu ditekankan dengan catatan dia sudah bertobat dan tidak jadikan ini sebagai sebuah aji mumpung. Rahasiakan saja gitu ya. Iya. Untuk tapi kemudian lagi. Tidak, ini dalam tadi kan Mbak Mawar posisi sudah bertaubat. Okay. Dan kemudian ingin pokoknya nggak mau lagi mengulangi. Maka insya Allah lakukan yang itu, gitu ya. Tapi kalau yang mungkin di luar sana ya, ada yang masih mau coba-coba atau gimana gitu ya, nauzubillah, Allah Maha mengetahui apa yang ada di dalam hati kita, niatan-niatan kita. Allahu alimu bidzatis sudur. Allah mungkin tidak tahu, kelihatannya Allah tidak melihat apa yang kita lakukan, tapi Allah Maha mengetahui apa yang ada dalam lintasan pikiran kita. Kalau kita mungkin mau mengibuli bahasanya ya, menipu laki-laki, biarin aja kan kata ustazah nggak apa-apa, kita harus tutupi menjadi aib kita gitu ya. Tapi punya niatan yang tidak baik, maka sungguhnya Allah Maha mengetahui niatan-niatan itu. Jadi ya jujur Umi, kan sebenarnya saya pun bikin acara ini sebenarnya kan karena setelah saya mencoba, ya Allah nih menggiring saya gitu ya, Allah memberikan jalan kepada saya. Ternyata rezeki saya memang di sini kan Umi ya, menjual ramuan turun temurun. Nah setelah saya kecemplung di situ, saya jualin produknya, terus saya ini kan yang notabene memang basicnya bukan dari kesehatan, bukan apoteker, bukan dokter. Saya sebenarnya tidak paham apa-apa tentang masalah-masalah seputar organ kewanitaan dan yang lain-lain. Tapi setelah saya jual ini, saya tuh jadi tahu, dipaksa ya ampun. Tahu ya. Jadi testimoni itu kan berdatangan Umi. Jadi kan begitu datang testimoni itu, saya akhirnya tahu, oh ternyata suami istri itu begini. Oh ternyata kayaknya hampir semua perempuan ya punya masalah organ kewanitaan,
kok kayaknya hampir semua perempuan juga yang apa sih namanya, ingin merawat organ kewanitaannya, tapi nggak tahu harus dengan cara apa gitu kan. Ternyata masih banyak yang belum tahu gitu kalau organ kewanitaan itu harus dirawat, karena kalau bahasa kedokterannya tuh organ kewanitaan itu kan gudangnya bakteri ya Umi ya. Ya ibaratnya rambut, gigi kita nggak bersihin sehari sekali aja udah bau lagi, udah ketombean lagi kayak gitu. Jadi apalagi organ kewanitaan. Tapi berjalannya dengan waktu tuh yang datang tuh aneh-aneh Umi. Testimoninya tuh aneh-aneh. Maaf ya Mbak Mawar ya. Jadi saya juga dapat banyak testimoni Umi dari orang-orang yang berprofesinya memang di dunia malam, dunia hitam gitu ya. Tapi bukan dalam keadaan seperti Mbak Mawar ini gitu. Dalam keadaan dia tuh kan masih chat ya, bukan didatang tatap muka sih, bukan. Profesinya masih aktif berarti. Masih aktif, dan dia menggunakan produk saya itu untuk menservis kliennya lebih baik lagi gitu Umi. Kan saya jadi ngerasa bingung, ngerasa bersalah juga Umi gitu. Ini kira-kira menurut Umi gimana? Kalau saya ini kan bikin produk ini kan tujuannya untuk membantu para wanita yang baik-baik gitu ya. Tapi kok malah yang beli ini kok malah yang perempuan-perempuan yang memang menjajakan dirinya, dan bukan dalam artian dia pengen tobat, tapi memang pengen untuk makin menservis lebih baik. Iya, lebih gila lagi gitu kan. Jadi ya astagfirullahaladzim, saya sampai bilang ke distributor saya semua, nggak cuma 1-2 orang Umi, ada beberapa deh. Umi Eka gimana nih, aku nih dibeli sama ini perempuan karaoke nih, oh aku kasih nggak ya, aku jual nggak ya, dosa nggak sih kalau aku jual? Nah itu aku mau nanya nih sama Umi, dosakah kita nih ketika kita tuh istilahnya memang kebetulan kita jualan produk yang dibutuhkan oleh dan bermanfaat oleh orang-orang yang ada di dunia malam itu, dunia hitam itu hukumnya bagi saya sendiri sebagai penjual itu gimana ya Umi ya? Bismillah. Semua tergantung kepada niat. Pertama itu, ya. Obat pun sebenarnya gitu kan. Obat itu kan sebenarnya racun, tapi tergantung kepada purpose-nya, tujuannya. Ketika diberikan kepada orang yang sakit, maka dia akan menjadi obat. Tapi ketika diberikan, contoh ya, maaf, Panadol misalkan. Apakah dokter atau kimia farma atau siapalah gitu ya yang memproduk itu salah? Kenapa? Karena seperti mahasiswa saya, itu ada yang menelan 100 Panadol ketika dia putus cinta dari pacarnya. Apakah salah gitu ya? Jadi yang salah itu bukan yang memproduksinya, tetapi yang salah adalah yang menggunakannya. Contoh handphone. Apakah salah yang memproduksi handphone? Enggak, tetapi yang salah ada yang menggunakannya. Gitu. Jadi ketika Mbak Kanza, Mbak Eka membuat sebuah produk yang membantu wanita-wanita di sana dalam rangka menjaga organ intimnya, itu sesuatu hal yang bernilai ibadah, bergantung niatnya. Tapi ketika ada orang yang ya menyalahgunakan, itu kembali kepada orang tersebut. Karena kan semuanya bergantung kepada niat tadi. Jadi nggak ada apa-apa. Ya, saya pikir bukan hanya produk Eka Kanza ya, tapi produk-produk yang lainnya bisa disalahgunakan, termasuk handphone. Berapa banyak orang yang kena addicted pornografi dari handphone? Apakah salah yang pembuat handphone? Yang salah adalah yang menggunakannya. Bahkan uang sekalipun, uang halal apa haram? Halal. Tapi ketika digunakan uang itu untuk membeli sesuatu yang haram, apakah kemudian salah orang yang memberikan uangnya? Tidak. Mobil bisa jadi haram ketika menggunakan mobil itu untuk sesuatu yang maksiat. Maka diteruskan saja dengan niat untuk membantu para wanita di sana. Karena begini memang, justru ini kan bicara masalah organ intim itu kadang-kadang orang malu. Ketika punya masalah dia juga masih bingung untuk bilang sama siapa, ke dokter tetap malu, begitu ya. Ke suami juga malu gitu. Apalagi ketika ini kalau bicara masalah, karena saya backgroundnya kesehatan, ketika bicara masalah organ intim itu kan terjadi reproksikal. Ketika sang istri sakit, maka suami sangat kemungkinan sakit. Ketika suami sakit, maka sangat kemungkinan istri juga sakit. Ya, maka kan hal seperti ini kadang-kadang akhirnya ditelan sendiri. Itu ya, kasihan kan? Maka ya alhamdulillah ada produk Eka ini yang kemudian membantu. Mungkin nggak perlu diskusi banyak-banyak, atau mungkin langsung diskusi ke ownernya dan dia membantu. Alhamdulillah akhirnya dari mulut ke mulut dan sebagainya. Niatnya tetap diluruskan untuk membantu menjaga atau membantu para wanita di sana menjaga organ keintimannya untuk lebih baik, tidak untuk disalahgunakan. Terus mungkin saya
lebih spesifik lagi Umi mau nanyanya, kalau seandainya member itu atau distributor itu yang jualan itu udah tahu nih yang target pembelinya memang ada di dunia hitam, apa yang harus kita lakukan nih sebagai penjual Umi? Menasehati. Dinasihati. Ya, Tapi karena gini, barangnya tetap dikasih atau enggak nih Umi? jadi gini, dia punya penyakit, Mm-mm. kan nggak mungkin kita biarkan dia dalam kondisi penyakit itu, Oke. ya. Hmm. Sambil kemudian kita ingatkan, Mbak, ini obat untuk menyembuhkan penyakit. Kalau diteruskan untuk melakukan seperti ini, obat ini tidak akan lagi memberikan manfaat untuk Mbak. Oke. Itu bicara masalah kesehatannya. Heeh. Belum lagi bicara masalah agama apapun melarang kan. Heeh. Ya, itu. Jadi kemudian pokoknya nggak boleh ya di embargo gitu ya. Heeh. Itu urusannya dengan Allah. Baik nih ya. Buat Kanza lovers ya, terutama para distributor ya, yang jualan produk udah dapat sendiri jawabannya ya. Apa yang karena ini banyak banget Umi yang nanya seperti ini. Banyak banget penjual-penjual atau reseller saya itu yang jualannya udah jelas-jelas tahu ini perempuan gambaran. Umi Eka, ini aku lihat nih kok dia DP-nya itu pakai bajunya terbuka-buka ya, terus dia tuh kelabing-kelabing gitu di DP-nya. Aku jadi takut jualin produk ke dia, jangan-jangan dipakai buat nggak benar gitu. Berarti udah dapat ya jawabannya. Ya. Ternyata ya itu urusan dia sama yang di atas. Kalau memang ada kesempatan untuk kita ngasih nasihat, maka kasih nasihat pelan-pelan ya Umi ya, nggak Karena usah yang dijual sesuatu yang halal. halal. Beda kalau kita jual khamar, Iya. maka kita nggak boleh. Iya. Penjualnya nggak boleh, ngasihnya nggak boleh. Tapi kan yang kita jual adalah obat. Oke, jadi terjawab ya Kanza lovers semuanya bahwa kalau misalnya kita jualan, ya tergantung niat kita lagi aja. Kalau misalnya memang nanti ketemu customer-customer yang begitu dan memang kita punya kesempatan untuk menasihati, ya kita nasihatin pelan-pelan, nggak usah juga frontal gitu ya. Tapi selebihnya kan urusan dia yang sama yang di atas, sedangkan kita niatkan bahwa kita mau menyehatkan para wanita ya, terlepas dia wanita baik atau tidak gitu ya. Benar kan ya Umi ya? Ya oke. Sekarang kita kembali lagi ke Mbak Mawar ya. Jadi Mbak Mawar, berarti orang tua dan adik juga nggak tahu, berarti memang nggak boleh dikasih tahu juga ya Umi ya. Sebab sekarang kondisinya Mbak Mawar sudah bertobat dan tidak lagi terjun di dalam hal itu. Gitu. Nah, untuk Mbak Mawar sendiri, maaf ya, Mbak Mawar maaf bukan maksud untuk apa ya, mengulang ke masa lalu atau mengingatkan gitu, cuman mungkin biar bisa yang nonton ini juga terinspirasi, termotivasi dengar ceritanya mungkin ya. Maaf kalau saya mau mengorek sedikit ya ke masa lalunya. Itu pada saat Mbak Mawar masih aktif pada saat itu, pernah nggak sih Mbak Mawar ini merasa takut? Karena kan kita tahu ya kalau pekerjaan yang seperti itu kan apa ya, resikonya tinggi, dari penyakit-penyakitnya, virusnya, mungkin yang paling parahnya mungkin HIV ya. Tapi yang paling saya sering dengar Umi, bahkan ini datangnya bukan dari pekerja di dunia malam, justru ini datangnya dari customer saya yang dia tuh sebenarnya baik-baik gitu, ibu rumah tangga yang baik malah, yang akhirnya kena penyakit akibat suaminya yang jajan di luar. Nah, penyakitnya itu bukan HIV Umi. Yang paling sering terjadi itu penyakitnya kandiloma. Nah, kandiloma itu saya kurang paham ya, kandiloma itu sebenarnya kenapa? Kondiloma. Kondiloma. Iya. Oke, salah nyebut pemirsa. Maaf ya Umi. Kondiloma, kalau bahasa orang awam katanya jengger ayam ya Umi ya. Semacam kutil gitu, tumbuh di organ kewanitaan sampai ke dalam-dalam itu. Nah, kalau nggak salah, kalau misalnya kita biarkan itu, dia akan jadi kanker serviks, bener ya Umi ya? Hampir semuanya penyakit kelamin begitu, karena memang kalau pada wanita memang beda ya secara organ antara wanita dengan laki. Wanita itu dia
terbuka. Dan yang paling dekat memang kalau ada bakteri itu masuknya ke serviknya. Paling hanya beberapa jaraknya dari mohon maaf alat kelaminnya begitu. Ke dalamnya pasti mungkin akan terkenanya ke sana. Termasuk misalkan gonore atau sifilis. Gitu. Jadi banyak sebenarnya PMS ya, kita sebut dengan PMS, penyakit menular seksual. Nah itu testimoni terhadap kandiloma itu saya yang sering banget terjadi. Nah kalau HIV saya belum pernah nemu lah untuk dari customer saya ya. Nah itu kepada Mbak Mawar nih, apa Mbak Mawar pernah nggak sih kepikiran akan hal itu tuh? Takut? Dari awal saya pindah ke Jakarta dan saya kerja itu nggak ada yang mau pasti bekerja seperti saya awalnya, karena niat di Jakarta itu memang cari kerja yang halal, cari yang bisa menghidupi keluarga, ngirim uang ke kampung yang halal. Yang saya pikirkan cuma satu, masa saya bisa menghidupi keluarga saya di kampung tapi dengan uang seperti itu. Itu yang selalu membayang saya, yang merasa bersalah kalau misalnya saya tiap sholat tuh, ya Allah, masa saya ngidupin keluarga saya pakai uang hasil seperti ini tuh. Dan saya nggak mau, makanya saya mati-matian untuk keluar dari dunia itu untuk menghidupi keluarga saya secara duit halal gitu. Walaupun memang secara material nggak tercukupi, tapi saya lebih nyaman, saya lebih lega gitu. Saya nggak ada beban moral, nggak ada beban, iya. Dan mental saya juga lebih sehat ketika saya sudah keluar dari dunia itu. Masya Allah ya Umi ya, udah dikasih hidayah nih Mbak Mawar ini. Saya tanya lagi ya Mbak Mawar, maaf, tapi di sekitarnya Mbak Mawar pernah nggak teman-teman seprofesi pada saat itu yang pernah mengalami sakit-sakit virus semacam itu? Pernah nggak di sekitar Mbak Mawar ada yang Mbak Mawar temukan seperti itu? Apa mungkin Mbak Mawar melihat itu makanya membuat Mbak Mawar jadi hijrah, selain dari alasan yang tadi Mbak Mawar sebutkan tadi gitu? Kalau yang saya lihat, kalau untuk penyakit, karena kalau kayak gitu kadang juga kita ceknya rutin gitu ke rumah sakit, karena emang tahu pekerjaan kita seperti itu. Difasilitasi sama maminya? Enggak sih, kita pakai uang pribadi dan kesadaran masing-masing. Untuk penyakitnya enggak seperti itu, tapi yang saya lihat banyak yang kayak hamil yang nggak tahu bapaknya siapa, kayak gitu. Jadi kayak itu sih yang saya membuat kayak enggak deh, harus keluar gitu. Tapi kalau penyakit entah dia nggak bilang sama saya atau gimana juga, saya belum ada. Tapi alhamdulillah Mbak Mawar belum sampai ya? Belum, alhamdulillah. Positif begitu Belum. Ya, alhamdulillah deh. Oke, Mbak Mawar, kembali lagi ke produk nih Mbak Mawar nih. Jadi Mbak Mawar bawa produknya ya? Iya, produknya ini Manja Kanza. Jadi ini produk yang Mbak Mawar sudah pakai sekitar 2 atau 3 tahun? Sudah 2 tahun ini. Jadi ini rutin Mbak Mawar pakai? Iya, setelah haid, karena kan memang yang tadi saya bilang di awal, saya haidnya nggak teratur, suka kayak sakit gitu, tapi nggak yang sakit nggak bisa bangun juga sih. Jadi ini saya minumnya setelah haid. Gitu. Nah, apa yang Mbak Mawar rasakan setelah mengkonsumsi ini? Keputihan saya jadi berkurang banyak banget, karena biasanya saya keputihan walaupun karena mungkin beraktivitas sehari-hari keputihan, cuma masih dalam keadaan normal. Setelah pakai ini keputihan saya hilang, udah hampir nggak ada. Bahkan paling keputihan kalau misalnya mau menstruasi aja, terus pas menstruasi siklusnya juga udah mulai teratur, udah nggak sakit lagi gitu. Oh, jadi dulu sempat haidnya sesunggutan ya, sakit ya? Iya, sekarang sakit. udah Sekarang sudah membaik lancar. ya, sudah lancar juga, udah normal 5 hari gitu. Baik. Jadi berarti Mbak Mawar ini udah sangat percaya gitu ya dengan produk ini, sudah loyal banget berarti ya, sampai 2 tahun nggak ini pernah stop. termasuk untuk nanti calon suami saya juga kan, untuk makanya saya masih minumin rutin ini gitu, untuk nanti sama suami. Jadi mungkin Umi, karena memang saya episode satunya sudah naik kan Umi ya soal Ratu Kanza, mungkin
Mbak Mawar ini berusaha untuk ini ya pengen ketemu saya langsung kali ya. Katanya tim saya kan begitu, pengen ngobrol-ngobrol seputar organ kewanitaan. Begitu saya tahu sedikit garis besar Mbak Mawar ini cerita ke tim kita, saya langsung berinisiatif untuk mengundang Umi. Jadi maksudnya karena saya kan biar sekalian gitu kita obrolin secara garis besar Islamnya gitu ya. Jadi buat nanti kalau ada narasumber yang ingin bertanya, terus akhirnya nanti kita undang ke sini tuh, kalau memang kira-kira latar belakang ceritanya seperti ini, memang lebih baik kita akan undang ustazah-ustazah atau pakar-pakar yang bisa menjawab juga gitu, karena kalau saya kan hanya mengerti seputar produk ya Umi ya gitu. Dan untuk Mbak Mawar ada yang mau Mbak Mawar tanyakan lagi nggak ke Umi Widi nih? Kalau untuk Umi Widi tadi sudah menjawab semua pertanyaan saya sih, tapi satu lagi, jadi berarti saya harus tutup dalam-dalam masa lalu saya di suami saya. Tapi ketika yang saya bingung itu, namanya manusia kan ada jahatnya ya Umi. Ketika suami saya bertemu mungkin teman lama saya, dan dia juga mungkin sudah tobat seperti saya gitu, tapi mungkin dia nggak berprinsip seperti saya menutup masa lalu dalam-dalam. Tapi untuk dia malah masih diumbar, masih bangga dengan masa lalu dia, kalau dia itu seperti ini seperti itu. Ketika nyampe suami saya, itu yang saya bingung, harus menanggapi seperti apa gitu reaksinya. Pertama itu adalah bagian dari ujian yang Allah berikan untuk mereka-mereka yang bertobat. Tadi ya, tobat itu memang susah ya Umi, tobat itu pasti ada orang-orang yang pastinya akan membawa ke masa lalu itu gitu. Tadi saya sampaikan, kalau untuk kemudian menyampaikan ke suami bahwa pernahlah terjerumus gitu, tapi kemudian sudah bertobat gitu ya, sampai kemudian ketika suami bertemu, insya Allah ketika suami sikoh percaya ya, dan dia sendiri melihat bagaimana perilaku istrinya, melayani dengan baik, solihah gitu ya, bahkan mengingatkan dia, insya Allah yang kayak gitu-gitu, ya saya pernah tahu suami istri saya pernah begitu, tapi sekarang sudah tidak, dan saya sendiri merasakan bagaimana perilaku dan akhlak istri saya sekarang. Jadi apa yang harus dilakukan oleh Mbak Mawar nanti setelah menikah? Berikan pelayanan yang terbaik buat suami ya, berikan sehingga suami merasakan puas, bahagia bersama Mbak Mawar, sehingga ketika bahagia, maka apapun cerita-cerita di luar, dia lebih percayakan istrinya. Tapi itu memang bukan mudah. Jadi lebih memantaskan diri saja ya. Iya, insya Allah. Biarkan Allah yang kemudian akan menutupinya. Karena di sini makanya selalu berdoa kepada Allah, ya Allah, jangan biarkan Engkau meninggalkan aku sedetik pun dalam setiap urusanku, termasuk dalam hal ini. Insya Allah nanti Allah menjaga, bagi Allah mudah untuk menutup semuanya, menjauhkan daripada teman-teman yang mungkin akan membuka itu. Kalaupun ternyata Allah takdirkan ketemu, berarti ujian dari Mbak Mawar. Itu ujian, karena taubat itu pastinya akan ada ujian-ujian. Jangankan yang udah pernah melakukan kesalahan yang nggak pernah, pasti Allah berikan ujian begitu ya. Maka ya terus tadi minta pertolongan Allah, ya dijauhkan dari hal-hal itu. Gitu. Ya, Umi. Baik Umi, terima kasih penjelasannya. Ya sebenarnya kita tuh pengen banget banyak tanya-tanya nih kepada Mbak Mawar ya. Cuma karena kita keterbatasan waktu kita nih, jadi mungkin kita sudahi dulu sampai di sini. Nanti Umi kalau tidak keberatan untuk mungkin di episode selanjutnya untuk saya undang lagi Umi ya, dengan narasumber-narasumber yang mungkin memang butuh wejangan, nasihat dari Umi gitu kan, dari sudut pandang Islam bagaimana, dari sudut pandang ilmu psikologi itu seperti apa gitu kan Umi ya. Oke, makasih banyak Mawar, terima kasih banyak Umi. Sampai ketemu lagi ya teman-teman Kanza Lover di episode kita selanjutnya di YouTube channel Ratu Kanza. Oke, langsung aja ya. Kita acak nomor rotor yang pertama. Diacak. Stop.
Oke, nomorator yang pertama ada di expire date bulan 11 2022 ya, dengan kode nomorator 01007. Jadi 1007. Oke. Sekarang kita acak angka manja nomorator yang kedua. Diacak. Stop. Nah, ada di expire date bulan 09 2022 dengan nomorator 13442. Sekarang kita acak nomorator yang ketiga. Diacak. Stop. Ada di expire date bulan 02 2023 dengan nomorator 21500. Sekarang kita acak lagi nomorator yang keempat. Diacak. Stop. Oke. Ada di expire date bulan 09 2022 dengan nomorator 03001. Sekarang kita acak nomorator yang kelima. Diacak. Stop. Ada di expire date bulan 01 2023 Januari 2023 ya, dengan nomorator 00851. Nah, itu dia tadi 5 kode nomorator yang berkesempatan untuk mendapatkan hadiah uang tunai Rp500.000. Caranya gimana sih? Caranya buat Kanza lover yang pernah beli produk Maja Kanza, jangan dibuang-buang makannya botolnya, dicek. Nah, sekarang kita cek, dibuka botolnya, lalu nanti dilihat ya bahwa di botol ini tuh ada kode nomoratornya. Nanti dicek apakah nomor yang tadi saya sebutkan itu adalah stok botol yang di rumah Anda. Kalau memang iya, buruan difoto, lalu bukti fotonya dikirim ke email di sini nih. Bagi 3 orang yang tercepat mengirimi email ke kami akan langsung mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp500.000. Gak cukup sampai di situ aja nih. Ketiga pemenang tadi itu akan kita simpen database-nya untuk kita undi lagi di bulan November untuk mendapatkan hadiah grand prize, yaitu berupa umrah gratis. Yeay! Bagi pemenang yang non-muslim jangan sedih dulu, karena hadiah umrah gratisnya bisa dicairkan berupa uang tunai loh. Yeay! Oh ya, satu lagi, saya mau ingatkan kepada para Kanza lovers, hati-hati ya. Banyak produk Maja Kanza yang palsu di luaran sana. Karena apa? Kemasannya sama persis, botolnya sama persis, tapi isinya itu jamunya beda, wanginya beda, plastiknya juga ada yang beda dengan klip merah, kayak gitu-gitu deh. Jadi karena memang yang dipalsukan itu bukan, kalau dus ini gampang ya malsuinnya ke percetakan mungkin. Nah, botolnya ini loh udah dipalsuin, itu yang susah untuk dilacak. Jadi saya himbau sekali lagi, belilah produk Maja Kanza hanya di member-member resmi terpercaya. Oke? Hati-hati Maja Kanza palsu. Sampai ketemu lagi di YouTube channel Maja Kanza berikutnya. Dah. Maja Kanza, solusi hebat wanita sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.